Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Saraswati. Saya mahasiswi semester 6 Program Studi Gizi Universitas Muhammadiyah Profesor Dr. Hamka, Jakarta. Hari ini saya akan membuat menu makan siang dan selingan pagi untuk gastroparesis disease. Itu dia menu makan siang dan selingan pagi untuk gastroparesis disease. Buat kalian yang belum tahu, gastroparesis merupakan kondisi abnormal pada lambung yang ditandai dengan lambatnya waktu pengosongan lambung. Pada kondisi normal, kontraksi otot dinding lambung itu akan mengeluarkan makanan menuju usus, tapi pada gastroparesis, otot tidak berkontraksi dengan maksimal atau tidak berkontraksi sama sekali. Untuk intervensi gizi gastroparesis, jenis dietnya itu ada jenis diet saluran cerna atas. Prinsipnya itu rendah serat dan rendah lemak. Kenapa rendah serat dan rendah lemak? Karena serat dan lemak itu butuh lebih lama waktu untuk dicerna di lambung, sedangkan gastroparesis merupakan kelainan yang ada di lambung. Sejalan dengan tujuan dietnya itu dengan memenuhi kebutuhan energi, zat gizi makro dan mikro tanpa memberatkan kerja lambung. Yang kedua, itu bertujuan untuk mengurangi faktor yang menyebabkan tekanan yang meningkat dalam lambung, menghindari hal yang dapat melemahkan tekanan dalam lambung, mengurangi keasaman material saat refluks, dan mengoptimalkan asupan gizi. Untuk syarat dietnya itu, yang pertama ada kebutuhan energinya sesuai kebutuhan, sekitar 25-35 kilokalori per kilogram berat badan, proteinnya sebesar 0,8-1 gram per kilogram berat badan per hari, rendah lemak yaitu 10-15% dari total kebutuhan dalam satu hari, dan karbohidrat menyesuaikan dengan protein dan lemak. Selanjutnya ada rendah serat, yaitu terutama serat laut lemak, itu 10-12 gram masih bisa ditoleransi. Karena gastroparesis itu tanda dan gejalanya salah satunya adalah mual dan muntah. Jadi pemberian makannya itu volume kecil, frekuensi sering, yaitu 3 makan utama dan 3 kali makanan selingan.
Cairannya cukup sekitar 20-40 ml per kilogram berat badan. Hindari kafein, mengupayakan postur tubuh tegak saat makan, dan membentuk makanan sesuai dengan kemampuan pasien. Untuk vitamin D itu sekitar 600 IU per hari, dan vitamin B12 itu 2,4 mg per hari. Natrium normal, asupan natrium normal. Menu tersebut sudah memenuhi 37% kebutuhan energi, 54% kebutuhan protein, 40% kebutuhan lemak, dan 20% kebutuhan karbohidrat dalam satu hari. Untuk pemilihan bahan makanan, tidak ada bahan makanan yang harus dihindari pada gastroparesis. Pengolahan itu diperlukan untuk mengurangi kadar lemak dan kadar seratnya. Jadi nasi itu teksturnya lembut akan mempermudah proses pencernaan. Begitu juga dengan ayam dan tahu yang diolah untuk mengurangi kadar lemak dan kadar serat dalam makanan tersebut. Begitu juga halnya dengan wortel. Demikian hal yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.